Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bimbingan tentang perdarahan hamil muda ya. Perdarahan hamil muda. Ya, kita tahu bahwa perdarahan hamil muda itu ada dua macam perdarahan hamil muda dan perdarahan hamil tua. Nah, kali ini yang akan kita bimbingkan adalah perdarahan hamil muda yang terjadi di trimester pertama. Kita mulai di nomor pertama. Ini apa bisa dibaca semuanya? Sepertinya kecil ya. Bisa, Bu. Ya, oke. Kita mulai ya. Seorang perempuan umur 30 tahun datang ke PMB dengan keluhan amenorrhea 3 bulan, hasil anamnesis, sering merasa mual dan muntah sejak 1 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan, tekanan darahnya 140/100, pernapasan 20 kali per menit, nadinya normal, TFU-nya 1 jari bawah pusat. Tidak teraba balotemen. Terdapat bercak kecoklatan dan jaringan seperti gelembung. Nah ini ya. Saya tampilkan kembali karena saya mau perlihatkan bagaimana cara penanganannya. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Abortus imminens. Yang kedua, kehamilan ektopik. Ataukah misset abortion. Ataukah mola hidatidosa dan abortus incipient. Yang mau jawab? Mola hidatidosa. D, Bu. Mola hidatidosa. Mola hidatidosa, Ibu. Mola, Ibu. Alhamdulillah. Pokoknya nanti dilihat kalau ada gelembung. Jadi ada gelembung itu pertanda bahwa dia mola hidatidosa. Terjadinya di trimester pertama. Nah, jadi mola hidatidosa ini ada dua macam. Ada mola hidatidosa totalis, ada mola hidatidosa parsialis. Kalau mola hidatidosa totalis artinya bahwa di dalam rahim ibu itu terdapat seluruh jaringan mola. Nah, kalau mola hidatidosa parsialis artinya di dalam perut ibu itu ada mola namun ada juga bayinya. Bayi ini kadang-kadang bisa bertumbuh hingga besar namun kadang-kadang bayinya juga lebih banyak yang akhirnya meninggal. Jadi itu ada dua macam mola, mola parsial atau mola totalis. Mola totalis artinya tidak ada tumbuh janin, kalau parsial itu ada tumbuh janin. Ada pertanyaan di soal nomor pertama? Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Ini tadi bahwa Ibu bisa ulang soal. ini soal yang pertama. Jadi ciri-ciri perdarahan hamil muda itu ada 3. Hamil muda ya, trias, perdarahan, kemudian yang kedua itu nyeri perut bagian bawah. Nah itu ya, jadi ada trias tanda perdarahan hamil muda, dia ada perdarahan, kemudian ada nyeri, kemudian kondisinya ibu lemah. Jadi ada 3 tanda perdarahan hamil muda. Nah, tergantung nanti apa. Kalau misalnya ini seperti ini, kalau mola hidatidosa itu ciri-cirinya mualnya lebih besar dibandingkan ibu-ibu yang hamil
tanpa mola ya, hamil normal. Jadi yang mola itu justru mual muntah hiperemesis lebih tinggi. Kenapa? Karena HCG-nya begitu begitu tinggi dibanding kehamilan yang lainnya, jadi mual muntahnya juga lebih tinggi. Kemudian hasil pemeriksaan yang kedua, ciri-ciri mola adalah TFU-nya 1 jari di bawah pusat. Kita usia 3 bulan itu harusnya TFU yang normal itu 3 jari di atas simfisis. Namun pada kasus ini 1 jari di bawah pusat, artinya TFU-nya lebih tinggi dari usia kehamilan yang semestinya. Kemudian terdapat gelembung ya, gelembung. Nah, ini gelembung mola ini kalau ada gelembung ya itu sudah gelembung-gelembung itu seperti mata ikan atau seperti buah anggur itu keluar. Nah, itu sudah bisa dipastikan bahwa itu mola hidatidosa. Kalau dilakukan USG itu biasanya ibu-ibu yang menderita yang kasus mola itu pada saat USG itu ada nampak seperti salju di badai salju di rahim ibu. Ada pertanyaan untuk soal pertama? Tidak ada, Bu. Ya, jadi ciri-cirinya ingat tadi ya, bahwa ada Iya, mual Bu. muntah berlebihan, TFU-nya lebih tinggi, kemudian tidak teraba, baik, DJJ-nya tidak terdengar, kemudian ada gelembung mola. Ini ada gelembung seperti mata ikan, nah itu diagnosis yang paling mungkin untuk ditegakkan adalah mola hidatidosa. Nah, sekarang nomor 2, ini kasusnya mola hidatidosa. Telah diberikan infus dan sudah ditransfusi. Jadi, penanganan apakah selanjutnya yang dapat dilakukan pada kasus tersebut? A. Pengeluaran jaringan mola. B. Penanganan tindak lanjut. C. Observasi kondisi pasien. Kemudian D. Pemberian kontrasepsi. Dan E. Konseling kehamilan. Jadi, apa yang harus dilakukan ini? Pengeluaran jaringan mola. Pengeluaran jaringan mola, Bu. Ya. Jadi jawabannya Jaringan mola, Bu. ya, betul sekali jawabannya. Ini karena pasien keadaan umumnya jadi ada 3 tahap itu penanganan. Ada 3 tahap itu penanganan mola hidatidosa ya. Yang pertama itu perbaikan keadaan umum pasien dulu. Nah, jadi perbaikan keadaan umum pasien yang pertama. Namun pada kasus ini namun pada kasus ini sudah diberikan tadi infus dan transfusi sehingga penanganan selanjutnya adalah pengeluaran jaringan mola. Nah, nanti kalau sudah pengeluaran jaringan mola, maka penanganan selanjutnya adalah pemeriksaan tindak lanjut. Itu ya. Jadi ada 3 macam tadi penanganan ada 3 tahap untuk menangani mola. Yang pertama adalah perbaikan keadaan umum. Nanti kalau soalnya misalnya KU-nya jelek, belum dilakukan transfusi dan infus, maka pilihannya adalah perbaiki keadaan umumnya. Begitu. Nah, kalau misalnya di dalam soalnya sudah memperbaiki keadaan umum, maka tindakan selanjutnya adalah pengeluaran jaringan mola. Nanti kalau soalnya lagi, misalnya jaringan mola sudah dikeluarkan, maka tindakan selanjutnya adalah pemeriksaan tindak lanjut. Begitu untuk mola hidatidosa. Nah, itu pada saat mengeluarkan jaringan mola itu dilakukan dengan cara kuretase. Kuretase, nah ini hati-hati pada mola ini karena rahimnya begitu mengembang begitu besar ya, saat dikuretase itu hati-hati bisa terjadi apa namanya itu? Rahimnya bisa robek karena kuretasenya yang tajam. Kadang-kadang untuk mencegah itu maka dilakukan aspirasi vakum manual. Jadi disedot oleh vakumnya supaya tidak terjadi robekan pada rahim.
Nah, pada saat kuretase ini kita harus menyiapkan darah, kemudian kuret itu dilakukan 2 kali ya, pada mola itu kuret itu dilakukan 2 kali dengan interval 1 minggu. Jadi minggu kedua itu dilakukan kuret itu 1 minggu kemudian, kenapa? Karena kita khawatir terjadi jaringan mola kembali. Nah, ini lebih bahaya kalau ada jaringan mola kedua dan itu perlu dikuret sampai bersih karena kondisi mola yang ada tersisa itu bisa menyebabkan terjadinya keganasan pada mola ya, bisa terjadi keganasan. Makanya itu dilakukan pertama dikuret, nanti kedua kalinya seminggu kemudian diharapkan untuk datang kembali untuk memeriksa jaringan molanya. Kalau misalnya masih ada, maka dilakukan kuret kembali. Setelah itu nanti seminggu kemudian disuruh datang untuk pemeriksaan HCG, apakah masih ada HCG-nya. Kalau ada HCG-nya mesti dikuret kembali, kalau misalnya karena kita takut adanya keganasan pada jaringan mola tersebut. Nah, komplikasi yang bisa terjadi pada mola itu ingat perdarahan yang hebat. Kenapa bisa terjadi perdarahan hebat? Tadi jaringan mola itu rahimnya kan mengembang begitu kuat, rahimnya membesar ya, membesar begitu besar, tidak sesuai dengan usia kehamilan, maka ini bisa menyebabkan perdarahan. Nanti kontraksinya agak lemah sehingga kadang-kadang pada saat mau dilakukan kuretase itu juga kadang-kadang diberikan suntikan oksitosin untuk membuat rahimnya itu berkontraksi karena komplikasi dari mola ini bisa terjadi perdarahan hebat. Nah, kalau terjadi perdarahan hebat juga bisa terjadi anemi, bisa terjadi shock, kemudian bisa terjadi infeksi, ya itu ya. Nah, kalau bisa terjadi apalagi pada saat kuret tajam itu karena dia mengembang begitu hebat rahimnya itu bisa terjadi perforasi, tadi robekan pada rahim. Nah, komplikasi selanjutnya itu yang kita khawatirkan, yang paling dikhawatirkan itu bisa terjadi keganasan tadi, keganasan pada jaringan mola yang tidak bersih sehingga harus beberapa kali dilakukan pemeriksaan apakah mola dalam rahim ibu itu sudah bersih. Itu untuk penanganan mola. Ada pertanyaan? Sebelum dilanjut soal berikutnya. Tidak ada, Bu. Jelas, Bu. Ya, terima kasih. Jelas, Bu. Ya, baik, terima kasih. Nah, ini soal ketiga. Seorang perempuan umur 25 tahun, G1, P0A0, hamil 8 minggu. Datang ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis, 1 bulan yang lalu pernah mengeluarkan perdarahan bercak sekali saat awal-awal kehamilannya. Nah, hasil pemeriksaan tekanan darahnya normal, nadinya normal, kemudian suhunya normal, TFU-nya belum terabah. Tapi hasil urinnya adalah positif. Kemudian informasi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Itu rujuk ke rumah sakit, Tirabaringkah, Penkes fisiologi kehamilan, pendidikan kesehatan ya Penkes. Kemudian observasi dalam 24 jam, kemudian pendidikan kesehatan tanda-tanda bahaya pada kehamilan. Kira-kira mana yang tepat untuk kasus tersebut? C, Bu, Penkes fisiologi kehamilan. Ya, yang lainnya? Kenapa ini Penkes apa ya? Pendidikan kesehatan apa nih tentang fisiologi kehamilan ini? Tentang tanda bahaya, Bu.
Ada bahaya, ada fisiologi kehamilan, yang lainnya? Lembu. Jadi jawabannya yang benar adalah pendidikan kesehatan tentang fisiologi kehamilan. Ini kondisi pasien ini perdarahannya normal. Ini namanya tanda Hartman dalam kehamilan. Tanda Hartman itu artinya pada saat terjadi nidasi pada rahim itu, akan dia akan melakukan sedikit perdarahan ya. Jadi ada perdarahan di situ. Nah, kira-kira itu terjadinya itu hari ke-8 sampai hari ke-10 setelah terjadinya ovulasi. Jadi setelah terjadinya ovulasi itu tanda Hartman itu ada. Nah, misalnya ya, ini kan kita haid terakhirnya hari ini misalnya, hari pertama haid terakhir, HPHT-nya hari ini. Nah, perkiraan ovulasi itu 2 minggu ke depan, 2 minggu berikutnya. Berarti 2 minggu. Kemudian setelah terjadi akhirnya ovulasi dan ketemu dengan sperma, ovum ketemu dengan sperma, maka setelah bertemu ini dia melalui perjalanan panjang melalui tuba hingga sampai ke rahim dan menanamkan diri di rahim itu hari ke-8 atau hari ke-10. Jadi kalau dihitung-hitung dari HPHT sampai keluarnya tanda Hartman ini adalah lamanya itu 1 bulan. Lamanya itu 1 bulan. Ini tanda Hartman. Ini orang berpikir bahwa hamil enggak jadi haid enggak jadi hamil, padahal justru itulah tanda-tanda kehamilan. Namun darahnya itu tidak banyak ya. Darahnya tidak banyak seperti darah haid. Dia darahnya itu sedikit dan tidak lama. Itu tanda-tanda Hartman. Jadi saat dia menempelkan hasil konsepsinya, ke dalam endometrium itu, endometrium ini kan harus nyaman, karena kalau tidak nempel nanti justru hasil konsepsinya keluar. Jadi dia harus nempel, menanamkan dirinya ke dalam endometrium sehingga ada tanda-tanda Hartman tadi itu, keluar darah sedikit. Itu wajar, jadi harus disampaikan sama ibunya supaya ibunya tidak cemas, ya, diberikan pendidikan kesehatan fisiologi kehamilan karena ini hal yang fisiologi, bukan hal yang patologi. Bagaimana? Ada pertanyaan di soal nomor 3? Rizky, Nursin, Pira? Tidak ada, Bu. Ya, bisa lanjut. Mana ini Anus? Siapa? Yang dari Tual itu siapa lagi namanya? Hadijah. Hadijah. Mana Hadijah? Kayaknya Hadijah lagi keluar ya, jaringannya kurang bagus ya. Semoga nanti bisa masuk kembali. Selanjutnya kita masuk soal nomor 4. Ini masih perdarahan hamil muda. Jadi perdarahan hamil muda itu ada 3 macam. Ingat, perdarahan hamil muda itu ada 3 macam. Yang pertama itu tadi molahidatidosa, kemudian kehamilan ektopik, dan yang ketiga itu abortus. Itu kehamilan hamil muda. Nah, ini abortus apa ini? Seorang perempuan umur 30 tahun datang ke PMB dengan keluhan perdarahan pervaginam yang berbau. Hasil anamnesisnya amenore 3 bulan, ada nyeri perut bagian bawah. Hasil pemeriksaan tekanan darah normal, namun nadinya agak cepat, suhunya agak panas 38 derajat Celcius.
pernapasannya 20 kali per menit, TFU-nya 1 jari atas simfisis. Ada nyeri tekan, terdapat pengeluaran darah per vaginam. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Kira-kira apa nih? C, Bu, abortus infeksius. Yang lainnya? Infeksiosus. Karena perdarahan pervaginamnya berbau, terus ibunya juga mengalami demam 38 derajat Celcius. Ya, oke. Yang lainnya ada yang mau menjawab beserta alasannya? Nah, kalau tidak ada yang menjawab, jadi abortus seperti yang saya jelaskan sebelumnya ada 2 macam, ada abortus yang spontan atau abortus yang disengaja. Abortus spontan atau abortus yang disengaja. Jadi abortus spontan itu semuanya tadi imminent, incipient, incomplete, complete, missed abortion ya. Nah, ada namanya abortus yang disengaja. Tapi itu abortus disengaja ada 2 macam lagi ya. Ada 2 macam lagi yang karena untuk terapeutik ataukah karena kejahatan ya. Jadi yang satu untuk pengobatan, tapi yang satunya karena ada jadi abortus karena pengobatan dan abortus karena disengaja. Jadi kalau melihat ciri-ciri ini karena ada bau, kemudian ada bau, kemudian ada ini mana tadi? Nah, ada bau, kemudian ada suhunya meningkat, terus nadinya ikut meningkat, ada nyeri tekan, maka diagnosis yang paling mungkin adalah abortus infeksiosus. Di abortus infeksiosus. Betul tadi ya yang disampaikan teman-temannya, jadi tanda-tandanya itu darah yang keluar melalui vaginanya itu berbau. Malah ibu sendiri mencium baunya ya, bau yang tidak seperti darah biasanya. Kemudian saat kita kadang-kadang juga ibunya mengeluh bahwa badannya terasa panas. Saat diukur suhunya memang tinggi suhunya. Nah, selanjutnya ini soal berikutnya. Ini seorang perempuan umur 30 tahun datang ke PMB dengan keluhan perdarahan pervaginam yang berbau. Tadi amenorrhea sudah 3 bulan yang lalu, ada nyeri perut, kemudian bagian bawahnya nyeri di bagian perut bagian bawah ya, tensinya tadi normal, nadinya agak tinggi, suhunya tinggi, pernapasannya normal, TFU-nya 1 jari atas simfisis, nyeri tekan, pengeluaran darah. Kemudian didiagnosis sebagai tadi abortus infeksiosus. Nah, data penunjang apakah yang diperlukan untuk mendiagnosis kasus tersebut? Data apa yang kita perlu untuk penambahan pada kasus abortus kalau kita mengarah? USG, D, Bu, leukosit. D, leukosit, yang lainnya? D, Bu, leukosit. Karena kalau leukositnya terjadi peningkatan berarti ada infeksi dari dalam. Ya, oke. Jadi jawaban yang benar adalah betul tadi yang disampaikan leukosit karena kita mau tahu ini betul-betul dia ada infeksi pada tubuh itu yang diperiksa adalah leukositnya. Leukosit normal itu
di bawah 10 ya. Jadi yang tidak normal itu ya di atas 15. Jadi itu 10 sampai 15 atau ke atas itu dikatakan terjadi leukositnya tinggi, berarti memang ada infeksi pada abortusnya. Ada pertanyaan untuk kasus di bawah ini? Jadi pemeriksaan penunjang, kalau misalnya nanti datang pasien ada keluar darah berbau, kemudian nyeri perut bagian bawah, terus nyeri tekan, suhunya meningkat, atau ibu mengatakan bahwa dia menggigil atau badannya rasa panas, nah itu kita untuk menunjang kasus tersebut memang harus dilakukan pemeriksaan leukosit. Nah, selanjutnya soal nomor 6, soal ke-6. Ini soal ke-6. Atau ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut?